Pemirsa, Cahaya Kolbu iNews TV, bersama kami kembali perbincangan yang menarik pada kesempatan kali ini masih bersama Ustadz Zainal Arifin, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Samarinda. Ustadz, sangat menarik apa yang diuraikan tadi tentang bagaimana pertama anak itu sebagai benih, kemudian diolah oleh orang tua menjadi kewajiban orang tua. Sekarang kita mempersempit sebuah masalah, yaitu bagaimana sekolah bisa membentuk karakter anak tadi melalui pembiasaan-pembiasaan. Bisa jadi ketika di rumah anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Tetapi mohon maaf, apakah memang lingkungan sekolah bisa menjamin karakter itu tetap terjaga, atau sebaliknya? Begini, ketika di rumah mungkin anak-anak tidak mendapatkan sebuah pembiasaan yang baik dari orang tuanya, tetapi bagaimana lingkungan sekolah bisa membentuk karakter baru menjadi baik lagi? Silakan. Terima kasih. Jadi memang membentuk karakter anak itu memang harus, idealnya memang harus semua lingkungan itu kemudian saling mendukung. Maka kemudian antara keluarga dan sekolah itu harus ada komunikasi yang intensif, sehingga kemudian ada semacam visi yang sama dalam kemudian mendampingi anak-anak dalam membentuk karakter Islami kepada anak, baik itu akidah, ibadah, akhlaknya. Ketika itu sudah terbentuk, nanti silahkan mau kemudian diisi dengan pengetahuan apapun, silahkan. Sehingga dari situ yang kemudian ingin saya stressing adalah bagaimana kemudian ada komunikasi yang intensif antara keluarga dan sekolah, sehingga kemudian ada kesepahaman untuk mendampingi anak-anak sehingga hasilnya menjadi ya maksimal. Ketika kita sambung tadi, Ustadz, bagaimana ketika misalnya tadi bahwa pembiasaan seperti tadi misalnya bahwa seorang anak kecil ketika menghadapi makanan diberikan nasihat untuk membaca basmalah. Tadi diungkapkan juga ketika pagi mungkin alam bawah sadar sudah dipompa dengan raditu billahi robba bil islami dina dan seterusnya. Ini bagaimana bisa mengkomunikasikan antara keluarga sebagai pihak pertama dan utama dalam membentuk karakter anak, kemudian dihubungkan dengan lingkungan yaitu sekolah untuk bisa mengkomunikasikan terbentuknya karakter yang selaras demikian. Ya, terima kasih. Jadi memang di awal itu memang sudah ada semacam pertemuan antara sekolah dengan orang tua. Dari situlah kemudian sekolah menyampaikan program-program sekolah, dan kemudian orang tua yang kemudian ada hal maka kemudian ada semacam tanya jawab di situ. Nah, setelah itu kemudian dari sekolah kemudian mempersilahkan kepada orang tua untuk komunikasi secara intensif dengan yang lebih menangani itu, yaitu wali kelasnya, bagaimana kemudian pembentukan perilaku itu di sekolah. Saya ambil contoh satu, pendidikan adab makan yang sekarang sudah mulai pudar. Jadi itu kemudian tetap kita terapkan. Ada kue itu bukan untuk mengenyangkan, tapi sebenarnya tujuannya adalah pendidikan adab makan. Ada satu anak yang kemudian maju ke depan untuk memimpin doa, memimpin doa. Ketika sudah selesai ada yang bagi, dan kemudian ustadzanya nyampaikan makan dengan tangan kanan, kemudian tidak ngobrol dan seterusnya. Nah, selesai maka kemudian dipimpin doa lagi, dan itu dilakukan secara terus-menerus sehingga harapannya masuk dalam alam bawah sadarnya, dan akhirnya kemudian terinternalisir nilai itu melembaga pada dirinya. Harapannya seperti itu. Berarti pengulangan di dalam lingkungan akan membangun sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter. Nah, saya kira pemirsa, ini sangat menarik untuk bisa kita jadikan sebuah referensi. Ternyata hubungan antara keluarga dengan sekolah ini harus sangat bisa dikomunikasikan. Artinya karakter anak harus bisa dibentuk melalui dua lingkungan ini, lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Ustadz, kira-kira proses bagaimana membentuk karakter, semisal ketika anak baru dititipkan ke sekolah, artinya mungkin kalau di SD kelas 1, kemudian bagaimana dia mengenal lingkungan, sehingga lingkungannya akrab, dan lingkungan itu bisa mewarnai menjadi sebuah kebiasaan itu. Kira-kira dengan pengalaman saat ini, apa yang bisa dilakukan di SD Muhammadiyah 4 Samarinda kira-kira? Iya, terima kasih. Jadi memang kelas 1 SD itu adalah masa-masa transisi.
dari TK kemudian ke SD, dan disitulah kemudian peran guru itu sangat signifikan sekali, terutama wali kelas yang kemudian mendampingi anak-anak. Sekolah dasar SD untuk kelas bawah itu memang lebih ditekankan attitude daripada knowledge-nya, sehingga pendekatan-pendekatan secara persuasi, pendekatan dari hati ke hati itu kemudian sangat ditekankan untuk kelas 1 itu. Nah, ketika kemudian anak-anak sudah berusaha untuk kemudian melalui masa transisi itu dan bisa kemudian menyesuaikan dengan lingkungan itu, baru kemudian sedikit demi sedikit nanti ada nilai-nilai knowledge yang kemudian berusaha untuk ditransferkan kepada anak-anak itu. Jadi kenyamanan anak dulu, kenyamanan anak untuk kemudian masuk ke SD kelas 1. Dan itu memang saat terus terang ya harus saling mendukung antara sekolah dan keluarga. Dari situlah kemudian ketika ada saling mendukung itu, anak kemudian mempunyai optimisme yang kemudian besar untuk kemudian belajar dan mengikuti segala aktivitas yang ada di sekolahan. Insya Allah. Berarti ketika kita bangun sebuah pembiasaan dengan tentunya ada mentor ya, atau pendamping. Kalau di rumah tentu orang tua, ketika di sekolah tentu guru. Maka di sini saya kira peran guru dan orang tua ini boleh jadi kondisi saat ini dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi pandemi. Kehidupan anak itu ternyata lebih banyak di sekolah bisa jadi. Sehingga tanggung jawab guru itu mengambil peran orang tua. Kira-kira bagaimana untuk mensikapi guru-guru kita bisa terbekali bahwa anak-anak ini dititipkan sehingga peran guru itu sekaligus peran sebagai orang tua juga. Bagaimana, Ustaz? Iya, jadi memang tanggung jawab pendidikan anak itu memang ada di orang tua. Akan tapi kemudian orang tua kemudian berusaha untuk menyekolahkan anaknya di sekolah. Maka kemudian peran itu kemudian sebagian diambil oleh guru-guru. Nah, khusus pada masa transisi tadi, anak-anak diajak untuk enjoy dulu. Diajak nyanyi, cerita-cerita Islami, dan seterusnya. Ketika kemudian anak-anak enjoy, maka kemudian mulai internalisasi nilai-nilai, anggaplah bacaan sholat kah, apakah itu iftitah dan seterusnya bertahap. Baru kemudian kelas 2, ini kelas 1 belum kemudian anak-anak diajak sholat, enggak, baru bacaan dulu. Nah, itu pun kan jedanya kan sampai 1 tahun. Baru kemudian kelas 2 anak-anak mulai kemudian praktek sholat dan dibiasakan sampai kelas 6 nanti. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Pemirsa, program Cahaya Kolbu demikian sangat menarik, dan nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya bagaimana prestasi-prestasi terutama di masa pandemi ini bisa terus diukir dengan hubungan orang tua dan motivasi guru di sekolah. Tentunya sudah jeda berikut ini.